Setelah proses pencucian darah berhasil diselesaikan, aura di tubuh Xiaoyan pun perlahan mulai meningkat. Namun energi yang meluap tampak berbeda, di mana itu berwarna ungu keemasan layaknya sebuah energi luar yang bercampur dan menghalangi sisa-sisa darah Dodi. Hal ini sontak membuat Xiao Xuan dan juga Sun Er sangat terkejut. Setelah mengamati dengan seksama, Xiao Xuan pun menyadari bahwa itu merupakan energi yang berasal dari keturunan naga Phoenix kuno. Bahkan bagi ahli seperti Xiao Xuan, ini merupakan pertama kalinya dia melihat darah campuran yang tercipta dari naga Void kuno dan juga Phoenix surgawi kuno. Meskipun ini merupakan sebuah berkah yang sangat langka, namun di samping itu hal tersebut juga menjadi penghalang bagi darah Dodi untuk menyatu dengan tubuh Xiaoyan. Satu-satunya cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan menambahkan satu garis darah lagi sebagai perantara untuk menyatukan semua garis darah tersebut. Sesaat kemudian Xiao Xuan lantas bertanya kepada Sun Er apakah dia bersedia memberikan darah klan Gu miliknya kepada Xiaoyan. Xiao Xuan yakin ini akan sangat membantu Xiaoyan untuk mengatasi kendala yang sedang dia alami. Setelah merenung sejenak dan memikirkan resiko dari penggabungan tersebut, Sun Er pun akhirnya setuju dan meneteskan darah dewa miliknya ke dalam kolam. Selanjutnya Xiao Xuan lantas memulai proses penyatuan dan mencoba membantu menstabilkan setiap garis darah di tubuh Xiaoyan. Pada saat ini di dalam tubuh Xiaoyan, garis darah naga Phoenix tampak mulai tak beraturan. Di bawah kendali Xiao Xuan, garis darah tersebut bertindak sebagai mediator untuk menyatukan darah klan Gu serta darah Dodi klan Xiao. Proses penyatuan ini pun berlangsung selama 1 bulan penuh hingga akhirnya putaran di dalam kolam darah pun berhenti dan menciptakan darah baru berwarna ungu merah keemasan yang tercipta dari darah naga Phoenix, darah klan Gu serta darah klan Xiao. Sesaat kemudian garis darah baru tersebut perlahan memadat menjadi sebuah kristal dan melebur ke setiap pembuluh darah Xiaoyan. Ledakan kabut darah pun seketika terjadi dan menutupi seluruh aula. Kejadian ini secara alami membuat Xiao Xuan merasa lega, dikarenakan penyatuan ketiga garis darah kuno tersebut berhasil diselesaikan dengan sempurna. Xiao Xuan menjelaskan bahwa meskipun penyatuan ini berhasil, namun efek kekuatannya tidak akan bisa langsung terlihat. Seiring berjalannya waktu, garis darah baru ini akan terus berkembang mengikuti peningkatan Xiaoyan di masa depan. Selanjutnya mereka hanya perlu menunggu Xiaoyan selesai menyerap energi yang ditinggalkan oleh Xiao Xuan untuk meningkatkan kekuatannya. Sembari menunggu Xiaoyan, Sun Er pun kembali berkultivasi di tempat tersebut untuk menyerap energi alam yang melimpah. Xiao Xuan pun tampak kagum dengan kedekatan antara Xiaoyan dan juga Sun Er. Setelah masalah penyatuan garis darah selesai, tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Xiao Xuan. Kini semuanya bergantung pada kemampuan Xiaoyan sepenuhnya. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan kultivasi dan menetap di dalam makam Xiao Xuan selama 1 tahun penuh. Setelah penyerapan berlangsung selama 1,5 tahun, kolam darah kini telah sepenuhnya berubah menjadi jernih. Pada saat itu, Xiao Xuan dan juga Sun Er seketika terbangun dan merasakan kekuatan besar yang terus melonjak di dalam tubuh Xiaoyan. Sesaat kemudian, aura Xiaoyan pun meletus hebat dan meningkat dari Dozun bintang 6 menjadi Dozun bintang 9. Xiao Xuan dan juga Sun Er pun menjadi semakin tegang ketika aura Xiaoyan terus meningkat hingga puncak Dozun. Jika ini terus berlanjut, mereka khawatir tubuh Xiaoyan tidak akan mampu bertahan dan pada akhirnya kultivasinya akan hancur dan kehilangan potensi untuk maju ke kelas Douseng nantinya. Di saat kekhawatiran mereka semakin menjadi, energi di tubuh Xiaoyan dengan cepat menyusut dan ditekan hingga kembali ke bintang 6 Dozun. Namun kekuatannya jelas melampaui ahli setingkat pada umumnya. Xiao Xuan pun menyadari bahwa Xiaoyan telah menekan kekuatannya sebanyak mungkin dan hal ini akan memicu lonjakan kedua. Dan benar saja aura Xiaoyan kembali naik secara teratur dan akhirnya stabil di puncak bintang 8 Dozun. Setelah peningkatan tersebut, Xiaoyan akhirnya membuka kedua matanya secara perlahan, diikuti dengan lonjakan doki ungu merah yang menembus langit. Peningkatan tersebut sontak membuat Xiaoyan dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. Dengan kemampuannya sekarang, dia yakin mampu mengalahkan musuh-musuh yang dia lawan sebelumnya dengan sangat mudah. Xiaoyan kemudian beranjak menghadap Xiao Xuan dan mengucapkan terima kasih atas segala pemberiannya. Leluhur Xiao Xuan pun perlahan tersenyum, dia yakin Xiaoyan pasti mampu membangkitkan kejayaan klan Xiao bahkan melebihi seluruh pencapaian leluhurnya di masa lalu. Di situ Xiao Xuan juga memperingatkan Xiaoyan untuk lebih waspada terhadap klan Hun, terlebih Xiaoyan memiliki Gyo kuno Tuose yang sangat diincar oleh klan kuno tersebut. Bahkan di masa lalu ketika klan Xiao masih berdiri di puncaknya, mereka hanya bisa menghadapi klan Hun dengan seimbang. Xiaoyan pun mengangguk, dia bersumpah akan menghadapi rintangan seberat apapun yang menghadang klan Xiao di masa depan.
Xiao Xuan lantas mengingatkan Xiaoyan bahwa dia masih memiliki 1 tahun untuk berlatih di makam surgawi. Setelah mengatakannya, Xiao Xuan kemudian memberikan Xiaoyan gulungan teknik dari perubahan 3 api misterius versi lengkap, sekaligus cara untuk mengaktifkan kekuatan penuh dari Tato Clan. Xiaoyan pun menerima warisan teknik tersebut sembari bertanya, apakah leluhurnya itu memiliki pengalaman yang cukup baik dengan api surgawi sehingga mampu menciptakan teknik semacam ini. Xiao Xuan pun menjawab bahwa di masa lalu dia memang pernah memiliki 3 jenis api surgawi. Namun sayang semuanya meledak dan musnah di dalam pertempuran. Semua itu bisa terjadi dikarenakan dia mengendalikan 3 api surgawi itu secara paksa dan bukan menelannya seperti metode yang digunakan oleh Xiaoyan. Singkat cerita, Xiaoyan pun kemudian mulai memasuki mode pelatihan untuk mengaktifkan Tato Clan di dahinya. Namun meski telah mengerahkan seluruh dogi, dia hanya mampu menciptakan 3 goresan dan berakhir dengan kegagalan. Xiao Xuan memberitahu bahwa Tato Clan Xiao terdiri dari 9 goresan agar bisa terbentuk dengan sempurna. Tentu saja proses ini akan jauh lebih sulit dikarenakan Xiaoyan harus membentuknya secara mandiri, berbeda dengan klan kuno lainnya yang mengandalkan kuas leluhur mereka. Tak terasa setengah tahun pun telah berlalu dan Xiaoyan kini berhasil membentuk 8 goresan. Dengan memanfaatkan momentum yang ada, Xiaoyan akhirnya berhasil membentuk goresan ke-9 dan Tato Clan Xiao pun tergambar dengan sempurna di dahinya. Saat Tato Clan terbentuk, darah di dalam tubuh Xiaoyan pun kembali bergejolak. Dia menyadari bahwa ke depannya dia tidak perlu lagi mengaktifkan teknik 3 perubahan api misterius secara manual, dikarenakan semuanya sudah tergabung menjadi satu dengan Tato Clan miliknya. Hasil latihan selama 3 tahun di makam surgawi ini benar-benar memberikan peningkatan yang sangat signifikan bagi Xiaoyan. Namun dikarenakan batas waktu yang diberikan telah habis, maka sudah waktunya bagi mereka untuk segera kembali. Xiao Xuan pun hanya bisa tersenyum tak berdaya. Meskipun makam surgawi memberikannya kehidupan dalam bentuk yang berbeda, tetapi dia akan langsung lenyap jika sampai meninggalkan tempat ini. Xiaoyan pun menunjukkan tatapan penuh rasa iba sembari bertanya, apakah ada cara untuk mengatasi masalah ini? Xiao Xuan pun menjelaskan dengan nada pasrah bahwa bagi sisa-sisa jiwa sepertinya, kemungkinan untuk hidup kembali di dunia sangatlah kecil. Bahkan pil obat tingkat tinggi sekalipun tidak akan berguna lagi. Satu-satunya cara yang bisa Xiaoyan lakukan sekarang adalah fokus untuk mencapai kelas Doudi terlebih dahulu. Jika berhasil, dia mungkin akan menemukan cara untuk memecahkan masalah ini nantinya. Sesaat kemudian, Xiao Xuan lantas menarik sebuah bola cahaya dari cincin penyimpanan Xiaoyan. Ternyata itu adalah benda yang secara tidak sengaja Xiaoyan ambil ketika terjebak di sarang serangga kuno sebelumnya. Xiao Xuan menjelaskan bahwa itu adalah ratu para serangga yang sedang hibernasi dan kekuatannya sendiri berada di ranah Banseng. Di samping itu, benda ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menciptakan jubah kaisar serangga yang sangat kuat. Xiao Xuan berjanji akan menyelesaikan jubah tersebut sebelum Xiaoyan pergi sebagai bentuk pemberian darinya. Sambil menunggu, Xiao Xuan pun memerintahkan Xiaoyan dan juga Xun Er untuk menyelesaikan urusan mereka dengan Hunya dan juga Hunli yang masih berada di makam surgawi. Setelah setuju, Xiao Xuan kemudian menciptakan sebuah celah spasial dan mengirim mereka berdua ke lokasi di mana para bajingan aula jiwa itu berada. Scene lalu berpindah ke bagian terdalam makam surgawi. Terlihat saat ini Hunya dan juga Hunli tengah memburu tubuh jiwa tiada henti sebagai pelampiasan atas kejadian sebelumnya. Namun di situ celah spasial tiba-tiba saja terbuka dan Xiaoyan beserta Xun Er pun seketika muncul di hadapan mereka. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.